Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Hari Sabat Melampaui Ruang dan Waktu part 13. Tanah Median menjadi tempat pendidikan dan pelatihan karakter kepemimpinan bagi Musa sebelum menjadi pemimpin bangsa Israel. Karena faktanya penderitaan akibat penindasan Raja Firaun tidak membuat Israel menjadi sadar lalu bertobat. Mereka suka mengeluh dan berseru-seru minta pertolongan. Seruan itu ternyata sampai dan didengarkannya. Baru dia ingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub di masa yang lalu, sehingga ia memperhatikan bangsa Israel. Setelah ia sampai di Median, apa yang dilakukan oleh Musa? Ia hanya duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Musa menolong 7 perempuan yang sedang menimba air di sumur untuk memenuhi palungan untuk memberi minum kambing dombanya. Mengusir para gembala yang ingin menguasai sumur tersebut. Tinggal di rumah Imam Yetro di tanah Median. Musa oleh Imam Yetro dikawinkan dengan Rehawelah Sepora. Dalam perkawinan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Gerson. Aktivitasnya sebagai seorang gembala membawa pengalaman yang luar biasa dalam diri Musa. Direncanakan atau tidak sebelumnya dalam penggembalaannya sampai ke Gunung Horeb yang disebut Gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Disitulah ia mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa, yaitu Musa melihat semak duri yang menyala-nyala tetapi tidak terbakar. Musa dipanggil Tuhan secara langsung ketika ia mau melihat semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar oleh api itu. Perintah Tuhan untuk melepaskan kasutnya karena yang diinjak adalah tempat kudus atau Allah dia berdiam diri. Allah memberitahu siapa dirinya, yaitu Allah ayahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah mengutus Musa untuk pergi kepada Firaun. Musa berbantah-bantah dengan Allah mengenai pengutusan dirinya. Siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa menanyakan nama dirinya. Seandainya ada pertanyaan tentang siapa yang mengutusnya, bertanya eksistensinya Allah. Ia juga memerintahkan Musa untuk menemui dan mengumpulkan tua-tua Israel untuk menandaskan bahwa dia adalah seorang yang diutus Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Selanjutnya menemui Firaun untuk pergi ke padang gurun mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ia tahu bahwa Firaun sulit untuk mengabulkan permintaannya kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Musa masih ragu dan takut kalau bangsa Israel tidak mendengar perkataannya. Untuk membuat Musa percaya diri, maka Allah menjadikan tongkat yang dibawa Musa apabila dilempar ke tanah berubah menjadi ular. Allah juga memerintahkan Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setiap tarikkan tangannya keluar, maka tangan tersebut berubah menjadi putih atau terkena penyakit kusta. Namun setelah itu dia memerintahkan Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya kembali.
Setelah ditariknya, penyakit kustanya menjadi sembuh. Jika mereka tidak percaya mukjizat yang pertama, maka akan percaya mukjizat yang kedua. Dan apabila mereka tetap tidak percaya mukjizat yang ketiga, yaitu Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengambil air di sungai Nil dan dicurahkan ke tanah yang kering, maka air tersebut akan berubah menjadi darah di tanah yang kering itu. Ketiga mukjizat yang telah ia perlihatkan kepadanya masih belum membuat dia yakin dan muncul keberanian untuk menerima panggilan Allah. Katanya kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tanda-tanda kemurkaan Tuhan terhadap sikap Musa yang belum percaya, terhadap peristiwa yang luar biasa yang ditunjukkan kepadanya, itu sejak ia berbantah-bantahan dengannya. Puncaknya ia berkata, siapa yang membuat tidak lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Orang buta melihat, bukankah aku, yakni Tuhan Allah? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Amin dan bersambung.